So that together with the results, it's an unbelievable feeling. And Di tengah padatnya jadwal tim kepelatihan timnas dalam mempersiapkan laga di bulan Maret mendatang, begitupun yang dirasakan oleh pemain-pemain yang merumput di luar negeri yang juga bakal memasuki bursa transfer musim baru. Ya, suka nggak suka, imbas dari keberadaan para pemain keturunan memang cukup besar. Pasalnya timnas Indonesia pun kini menjadi kian disorot oleh media-media asing. Dan semua tahu beberapa dari pemain Indonesia boleh jadi adalah mereka yang secara reputasi cukup ternama di Eropa. Terlebih mereka-mereka ini sekarang juga sedang dalam gosip panas di bursa transfer. Yang mana terakhir kita tahu adalah Jay Izzes yang secara mengejutkan tengah digandrungi oleh klub kelas dunia Juventus dan AC Milan. Nah, tentu untuk terus meningkatkan level permainan pun para penggawa lain ingin mendapatkan menit bermain lebih, termasuk Sandy Walsh yang dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan klub papan atas Liga Jepang Yokohama F. Marino. Diketahui Sandy Walsh tengah dalam kondisi tidak menentu usai hanya menjalani 7 pertandingan bersama KV Mechelen di semua kompetisi. Bahkan dalam 4 pertandingan terakhir KV Mechelen di Liga Belgia, Sandy Walsh tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Dan karena inilah spekulasi masa depannya pun semakin terkuat, di mana setelah media Belgia GVA melaporkan bahwa namanya sudah tidak masuk ke rencana pelatih Besnik Hasi, dan dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa pemain berusia 29 tahun ini menarik minat dari beberapa klub Asia. Jurnalis asal Belgia Jonas van der Veer mengungkapkan bahwa Sandy Walsh akan berlabuh ke Yokohama F. Marinos, di mana saat ini Jonas menyebut bahwa semua pihak tengah menyelesaikan detail terakhir sebelum transfer terjadi. Yokohama F. Marinos merupakan salah satu klub besar di Liga Jepang yang berkelimang prestasi. Mereka sukses meraih 5 gelar Liga Jepang, 7 kali juara Jepang Cup, 1 kali Jepang Super Cup, dan 2 kali Asian Cup Winners. Ya, Sandy memang menjadi nama pemain yang selalu bersemangat setiap kali dipanggil membela timnas Indonesia, di mana hal itu tak lepas dari kecintaannya kepada tanah air. Tapi di lain sisi kabarnya yang bakal segera hengkang dari KV Mechelen. Sebelum itu pun dalam sebuah wawancara Sandy Walsh sendiri mengakui bahwa dirinya merasa ada kemungkinan untuk merumput di kompetisi sepak bola tertinggi tanah air pada suatu hari nanti. Sandy menjelaskan bahwa dirinya sangat ingin bermain di Liga 1 Indonesia ketika usianya sudah lebih tua, sambil memberi apresiasi besar terkait peningkatan kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia. Namun, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk bermain di Liga 1, Sandy Walsh tetap memiliki target untuk karir internasional yang lebih panjang. Ia sangat berharap dapat terus tampil di kompetisi tinggi supaya bisa dalam kondisi terbaik saat membela timnas Indonesia. Dan di tengah masa depannya yang menjadi perbincangan di bursa transfer, diketahui di musim ini ia hanya mencatatkan 7 penampilan bersama Mechelen. Karena itu juga harga transfer Sandy Walsh ikut dibahas, yang mana diketahui pemain berusia 29 tahun ini memiliki estimasi gaji sekitar 8.654 euro per minggu atau 450.000 euro per tahunnya pada musim 2021-2022. Ya, jika dikonversi ke rupiah, gaji tahunannya mencapai sekitar 7,49 miliar rupiah, yang ini berarti per bulannya ia menerima lebih dari setengah miliar rupiah. Selain itu pun nilai pasar Sandy Walsh diperkirakan mencapai 34,76 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi di Indonesia. Nah, menilik nilai transfer Sandy Walsh ini pun jika benar rumor bergabungnya ia ke klub Jepang terrealisasi, Sandy bakal menjadi idola baru di negeri Sakura itu, menilik popularitasnya yang juga tak main-main. Seorang jurnalis Jepang melalui akun X pribadinya @fukumitsu_f juga menyatakan bahwa Sandy Walsh akan bergabung dengan Urawa Reds Diamond yang merupakan salah satu klub legendaris di Jepang. Rumor, Urawa akan mendatangkan bek tim nasional Indonesia Sandy Walsh dari klub divisi 1 Belgia KV Mechelen.
tulis akun X @fukumitsu_f. Sontak mengetahui ini, fans Jepang pun langsung bereaksi di media sosial dengan memberikan respon yang positif, merasa itu adalah yang terbaik bagi tim kesayangannya. Mereka bahkan benar-benar berharap Sandy bisa segera bergabung dengan tim sebab kemampuan yang dimiliki sang pemain dinilai sesuai. Ya, seakan menyambut Sandy, para fans Jepang bahkan melihat bagaimana sepak bola Indonesia begitu menggairahkan dan melihat banyaknya peluang positif jika sang pemain benar bergabung. Mereka tak basa-basi dan menyebut kalau dengan adanya pemain berlabel Timnas Indonesia merapat ke klub Jepang, jumlah pengikut dan pelanggan saluran bakal meningkat secara dramatis dan orang-orang Indonesia bahkan akan datang ke Stadion Saitama untuk menonton pertandingan sebagai turis. Menilik banyaknya manfaat inilah mereka tak sabar ingin melihat kiprah Sandy Wells untuk memperkuat tim kebanggaannya. Menyusul kabar itu, perlu diketahui juga bahwa Liga Jepang baru membuka bursa transfer pada 20 Januari lalu dan baru akan ditutup pada 26 Maret mendatang. Salah satu blog milik supporter Urawa Reds Gaikusu menyampaikan pendapatnya mengenai perekrutan Wolves dengan menyebut Sandy sebagai seorang manusia global internasional yang punya kewarganegaraan Irlandia, Inggris, Swiss, Belanda, Belgia, dan Indonesia. Memang statusnya sebagai pemain Timnas Indonesia dan bermain secara reguler di Belgia selama karirnya membuat antusias besar dari para supporter Urawa Reds. Jika Sandy Wells benar bergabung dengan Urawa Reds, sang supporter bahkan bernazar untuk segera memakan masakan Indonesia untuk pertama kalinya. Ya, jika supporter Jepang begitu antusias dengan kehadiran dari Sandy Wells, hal berbeda justru diungkapkan oleh fans Garuda yang justru tak rela kalau sampai bek andalan Indonesia ini harus bergabung ke klub Jepang. Benar, pecinta sepak bola tanah air berteriak. Mereka tak ingin Sandy Wells bernasib seperti dua pemain Timnas Indonesia lain, Pratama Arhan dan Justin Hubner, yang hanya menjadi alat marketing klub-klub Liga Jepang. Mereka tak ingin lagi jika ada pemain Indonesia yang dimanfaatkan di Liga Jepang. Menilik rekam jejak pemain Indonesia yang berkarir di sana jarang berakhir dengan baik. Ya, terlepas dari apapun, segala pertimbangan dan keputusan tentunya tetap berada di tangan Sandy Wells sebagai yang paling tahu yang terbaik untuk dirinya. Kita sebagai fans tentu tak ingin kalau pemain kita yang sejatinya ingin berkembang cuma dimanfaatkan. Begitu pula dengan kondisi sekarang di mana Coach Patrick benar-benar mengutamakan para pemain dengan menit bermain cukup di klubnya untuk merapat ke Timnas Indonesia. So, pada akhirnya kita pantau aja dan doakan yang terbaik, karena jika para pemain tim Garuda perform di klub, maka yang untung juga Timnas Indonesia itu sendiri. Tapi dari semua itu, untuk waktu dekat ini, fokus dulu sama pertandingan sisa di round ketiga yang udah di depan mata. Moga-moga aja 4 pertandingan sisa nanti bakal mantap. Untuk itu, ayo sama-sama bersatu demi kemajuan sepak bola Indonesia secara umum. Kita Garuda.